Banyak sekali orang di sekitaran Gunung Lawu ini mempercayai bahwa Gunung Lawu ini adalah sebuah kutukan dari Raja Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Satrio Wahyu, dan ini tentunya adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Jadi di video kali ini saya akan mengingatkan terlebih dahulu buat kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini untuk segera subscribe, like, dan komen nantinya, dan juga tonton video-video aku yang lain. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Juga untuk kalian-kalian yang sudah lama bergabung di sini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berada di seputaran Gunung Lawu. Seperti apa kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi Gunung Lawu ini adalah sebuah gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki puncak setinggi 3.265 km di atas permukaan laut, yang kemudian hal ini menjadi sebuah tantangan untuk para pendaki menaklukkan puncaknya tersebut. Dikenal memiliki panorama yang indah sehingga para pendaki pun banyak yang berbondong-bondong untuk menaklukkan puncak ini. Tetapi selain itu, ternyata Gunung Lawu ini juga menyimpan berbagai macam kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, juga para pendaki yang sudah pernah mendaki gunung ini. Dan tentunya kalau ngomongin cerita mistis, pastinya selalu menarik, bukan untuk kita simak. Dan memang katanya pengalaman-pengalaman mistis ini tidak hanya dialami oleh penduduk sekitar Gunung Lawu loh, tetapi juga dialami oleh para pendaki yang mendaki gunung tersebut. Dan pertama-tama kita akan bahas dulu legenda-legenda seputar Gunung Lawu. Cerita mistis di Gunung Lawu diawali oleh kepercayaan dari masyarakat yang sudah melegenda bahwasanya banyak sekali orang di sekitaran Gunung Lawu ini mempercayai bahwa Gunung Lawu ini adalah sebuah kutukan dari Raja Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Jadi Gunung Lawu ini memiliki 3 puncak ya. Yang satu adalah Hargodalem, Hargodumiling, dan juga yang ketiga Hargodumilah. Dan ketiga puncak ini diyakini oleh masyarakat sekitar dikuasai oleh 2 makhluk gaib. Yang pertama adalah Dipa Menggala, yang kedua adalah Wangsa Menggala. Jadi menurut kepercayaan masyarakat sekitar, 2 makhluk gaib ini tadinya adalah manusia, yaitu pengawal pribadinya Raja Brawijaya V saat mengasingkan diri ke sana. Dan kemudian diangkat menjadi penguasa dan patih yang membawahi para makhluk halus yang ada di sana. Dan setelah menguasai Gunung Lawu, Dipa Menggala bergelar sebagai Sunan Gunung Lawu, sedangkan patihnya Wangsa Menggala bergelar sebagai Kiai Jalak. Ketiga puncak Gunung Lawu ini dianggap sangat-sangat sakral, apalagi Hargodalem yang diyakini banyak sekali orang sebagai tempat menghilangnya Prabu Brawijaya V. Dari awalnya aja udah kelihatan banget ya, aura mistis sangat kental di daerah sekitar Gunung Lawu. Apalagi 3 puncaknya ini dianggap sakral. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke kisah-kisah mistis yang membuat merinding. Selain diyakini Gunung Lawu ini memiliki asal-usul yang luar biasa, ternyata Gunung Lawu ini juga memiliki kisah mistis yang cukup membuat para pendaki dan masyarakat sekitar merinding. Yang pertama adalah terdapatnya pasar setan. Jadi selain Gunung Arjuno, ternyata Gunung Lawu juga diyakini oleh para pendaki dan masyarakat sekitar memiliki pasar setan. Jadi para pendaki dan masyarakat sekitar sangat meyakini kalau pasar setan ini benar-benar ada di puncak Gunung Lawu. Dan konon katanya kalau kalian itu mendaki Gunung Lawu melewati jalur Cetho, kalian akan bisa terkadang mendengar sayup-sayup suara keramaian, padahal sepi, nggak ada apa-apa. Jadi seolah-olah kalian sedang berada di tengah-tengah pasar. Jadi biasanya para pendaki akan dinasehati terlebih dahulu oleh para juru kunci, supaya nanti seandainya mereka melihat seolah-olah ada pasar dan mereka ditawari barang apapun itu, dilarang membeli. Karena menurut juru kunci di sana, orang-orang yang menjual barang dan menawarkan terhadap para pendaki tersebut bukanlah manusia, melainkan adalah para penghuni pasar setan. Kemudian kepercayaan selanjutnya yang merupakan kisah mistis juga kepercayaan seputar dunia mistis adalah jumlah pendaki. Di mana jumlah pendaki dalam satu rombongan ini diyakini tidak boleh berjumlah ganjil. Jadi kalau ada rombongan yang berjumlah ganjil dan naik tuh bareng-bareng ke puncak Gunung Lawu, mereka akan digenapi oleh makhluk gaib yang ada di sana. Kemudian mitos berikutnya adalah mitos Sendang Derajat. Di puncak Gunung Lawu ini ada sebuah mata air yang disebut sebagai Sendang Derajat. Konon katanya banyak sekali orang yang mempercayai kalau kita meminum air dari Sendang Derajat tersebut, kita akan bisa menjadi awet muda. Tapi jangan salah, bukan tanpa rintangan. Karena diyakini kalau misalkan niat kita lurus atau baik, biasanya akan dipermudah segalanya. Tetapi kalau niat kita ada yang melenceng, biasanya akan diberikan rintangan yang bertubi-tubi. Mitos berikutnya adalah mitos di mana Gunung Lawu memiliki nyawa. Jadi bisa mendengar perkataan semua pendaki.
Dan karena inilah juga biasanya juru kunci akan memesan kepada para pendaki, akan berpesan kepada para pendaki kalau misalkan naik ke atas Gunung Lawu tidak boleh berkata-kata kasar dan kurang sopan. Termasuk juga sikapnya juga harus dijaga. Karena udah banyak nih kejadian adanya pendaki-pendaki yang kesasar atau kehilangan arah karena dipercaya pendaki tersebut melakukan hal dianggap kurang sopan atau bahkan meremehkan mitos-mitos tersebut. Kemudian berikutnya adalah mitos Kiai Jalak. Ada kepercayaan seputar Prabu Brawijaya V dan kedua pengawal setianya, yaitu Sunan Gunung Lawu dan juga Kiai Jalak. Jadi masyarakat sekitar itu percaya kalau Kiai Jalak waktu meninggal ini berubah benar-benar menjadi seekor burung jalak. Burung jalak ini biasanya menampakkan diri kepada para pendaki yang sopan dan memiliki niat baik. Dan konon katanya, kalau ada seekor burung jalak yang mengikuti kita saat mendaki Gunung Lawu, itu tandanya kehadiran kita itu disambut oleh para penghuni gaib di sana. Sebenarnya mitos-mitos seputar Gunung Lawu dan kejadian-kejadian mistis ini sudah banyak sekali terjadi dan diyakini oleh masyarakat secara turun-temurun, secara tutur. Dan ada baiknya jika kalian suatu saat nanti mendaki Gunung Lawu, maka sebaiknya kalian menjaga tutur kata, sopan santun, dan juga tidak meremehkan apapun juga nasihat dari para juru kunci. Soal benar dan tidaknya, itu juga nggak ada salahnya kalau kita bersikap sopan dimanapun kita berada, bukan? Gimana nih di antara kalian yang ada di sini, yang nonton aku di sini, apakah ada sudah di antara kalian yang sudah pernah naik ke puncak Gunung Lawu? Apakah benar-benar indah? Pengen aku jadinya naik gunung. Thank you banget ya udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu. Semoga kalian dilimpahkan rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah, kesehatan, keselamatan dimanapun kalian berada. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.